Dan pemirsa, kami akan kembali ke informasi mengenai lanjutan sidang PK Sakatata dan kita akan bergabung kembali dengan Chamar Henda di Hotel Transit di mana tempat kuasa hukum dari Sakatata dan juga Sakatata serta keluarganya ini berkoordinasi sebelum menuju ke PN Cirebon. Kita akan bergabung dengan Chamar. Chamar, bagaimana kondisi di sana? Kapan akan bergerak menuju PN Cirebon? Ya, Zila dan juga pemirsa, benar sekali nantinya sekitar 15 sampai dengan 20 menit lagi kami masih menunggu seluruh tim kuasa hukum lengkap untuk melaju ke persidangan PK Sakatata di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Tadi kalau kita sudah berbincang bersama dengan Farhad Abbas selaku ketua tim kuasa hukum dari Sakatata, kita akan berbincang bersama dengan tim kuasa hukum yang lain karena informasi terakhir yang kami terdapat 23 orang yang tergabung ke dalam tim kuasa hukum dari Sakatata. Permisi, selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Imas. Oke, dengan Ibu Imas. Ibu Imas, ini betul salah satu tim kuasa hukum dari Sakatata ya? Ya, betul sekali. Sudah berapa hari di Cirebon? Saya kebetulan 3 hari di sini. 3 hari di sini. Oke, baik. Ibu, saya ingin bertanya apa yang sudah dilakukan ataupun juga persiapan yang dilakukan selama 3 hari ini, terutama untuk hari terakhir mudah-mudahan ya Bu ya untuk persidangan PK ini. Bagaimana koordinasi yang dilakukan tim kuasa hukum yang dipimpin oleh Mas Farhad? Koordinasinya sudah cukup matang ya, dan kita dari awal sidang sampai sekarang selalu solid gitu kan, selalu stamina juga dijaga, kekompakan juga dijaga, materi juga kuatkan gitu kan. Ini dengan Ibu siapa, mohon izin? Imas Heri Primasari. Oke, Ibu Imas Heri Primasari. Ibu, seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh sejumlah ahli ya Bu ya, seberapa yakin tim kuasa hukum bahwasannya 10 novum ini akhirnya akan diterima oleh hakim? Sangat yakin 99% lah, kalau kita 100 takutnya takabur gitu kan. Jadi 99% kita yakin sekali. Baik. Poin mana yang menurut Ibu paling kuat begitu? Semua rangkaian itu dari Rangkaian peristiwanya, Bu? ya, dari saksi fakta yang dihadirkan kita sangat sinkron dengan novum, ya kan. Kemudian saksi ahli juga menjelaskan tentang kehilapan hakim dan novum juga. Terusan yang menarik lagi adalah dari dokter forensik juga itu kan membedah bahwa ternyata tidak ada yang masalah tentang pemerkosaan itu kan gitu kan. Ini menarik Bu Imas, bahwa kemarin mengenai visum juga ternyata tidak sesuai dengan rangkaian peristiwa yang terjadi begitu Bu ya, temuan dari visum. Tanggapannya seperti apa Ibu? Ya, artinya kalau tanggapannya saya mengenai tentang itu sesuai dengan apa yang kita ada dalam novum dan PK kita gitu kan. Bahwa itu kan memang terbantahkan, terbantahkan bahwa memang analisa kita dengan foto novum itu indikasinya adalah kecelakaan gitu loh. Tidak ada yang namanya pemerkosaan dan pembunuhan. Terkait dengan pengumpulan data-data dan juga fakta-fakta baru, ini tentunya koordinasi juga dilakukan bersama dengan Ibu Titin. Salah satunya adalah mengenai foto terbaru Vina, bagaimana setelah kejadian perkara begitu Bu. Apakah hari ini mungkin akan ada bukti-bukti lain yang sudah dipersiapkan atau seperti apa Bu? Atau hanya berfokus kepada keterangan dari ahli? Untuk hari ini adalah keterangan ahli saja. Ya. Baik, harapannya Bu untuk persidangan di hari ini? Untuk persidangan hari ini harapannya lancar seperti sidang-sidang yang kemarin gitu kan, dan memang akan menjelaskan tentang ahli mengenai tentang pidananya kan gitu kan. Nah, ini kan Sakatata sebelumnya di penjara di usia 15 tahun ya Bu ya pada saat itu. Dari tim kuasa hukum sendiri apakah sudah mempersiapkan fakta-fakta terbaru agar Saka ini betul-betul kuat novumnya Ibu? Karena kan tentunya berbeda tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan orang dewasa. udah diterangkan dalam novum, kemudian kehilapan hakim juga sudah ada semua di situ diterangkan itu. Jadi intinya seluruh novum ini diperkuat dengan keterangan saksi kemarin dan juga ahli begitu ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Imas dan kawan-kawan, mudah-mudahan diperlancar hari ini. Ini ada 23 orang ya Bu ya. Oke, kita akan tunggu lengkap dan nanti kita akan bersama-sama menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Zila, sampai dengan saat ini sekali lagi kami masih menunggu kehadiran dari seluruh tim kuasa hukum. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwasannya sudah dipersiapkan untuk memperkuat 10 novum yang ada. Kalau kita mengulas sedikit, kemarin adalah berkaitan dengan hasil visum yang tidak sesuai dengan seluruh rangkaian peristiwa. Kemudian juga ahli kemarin juga sempat menyampaikan bahwa adanya perbedaan-perbedaan dari rangkaian peristiwa yang terjadi, tidak adanya kesinambungan dari hal tersebut, dan tentunya ini semakin memperkuat novum yang ada bahwasanya Sakatata tidak bersalah. Kami juga masih menanti bahwasanya hari ini akan ada ahli yang baru
yakni Profesor Muzakir selaku ahli hukum pidana yang akan menjelaskan sebetulnya apakah pidana yang diterapkan kepada Saka Tatal ini sudah sesuai atau tidak. Kalau kita lihat di persidangan kemarin bahwa ahli hukum pidana menyebutkan tidak layak Saka Tatal ini dijatuhkan hukuman pidana pembunuhan dikarenakan kalau berdasarkan kepada BAP kalaupun pembunuhan itu terjadi Saka Tatal hanya melakukan kekerasan. Jadi memang ini agak berbeda. Kita akan lihat lebih rinci lagi seperti apa penerapan hukum yang berlaku di Indonesia, karena kalau dari pernyataan ahli kemarin bahwa adanya kekeliruan ataupun juga kurang pantas untuk hakim bisa menempatkan ataupun juga menerapkan dari suatu tindak pidana. Sementara demikian, Zila kembali ke Anda. Baik, Camaran, kita akan melihat bagaimana nanti ya di jalannya sidang, sementara 23 kuasa hukum juga sudah siap untuk menjalani sidang hari ini. Terima kasih, Camar, nanti kami akan terhubung kembali.